Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Diawali dengan salat subuh dengan berjamaah, kemudian kita berzikir kepada Allah, yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu kita dan kita diberikan keistiqomahan di atas jalan ilmu dan amal saleh. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang dijadwalkan oleh panitia, kita akan membahas kisah dari salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Harun. Nabi Harun alaihi salam, yang mana beliau ini adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Nabi Harun ini adalah saudara kandung dari Nabi Musa alaihi salam, dan sebagian ulama ada yang mengatakan beliau ini adalah saudara misang, sepupu dari Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, karena beliau ini adalah saudara dari Nabi Musa, maka akan banyak kisah dari Nabi Musa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi Nabi Harun alaihi salam ini hidup di masa era kepemimpinan Fir'aun, yang mana pada saat itu Fir'aun menetapkan suatu peraturan setelah ia melihat mimpi bahwa ia akan diperangi oleh salah seorang dari Bani Israel. Dia menetapkan suatu peraturan bahwa anak-anak laki mulai saat ini harus dibunuh. Anak-anak laki yang lahir dari Bani Israel itu harus dibunuh, karena dia khawatir ada di antara mereka yang kelak akan memerangi dan membunuh Fir'aun. Nah, setelah peraturan tersebut ditetapkan oleh Fir'aun, terjadi satu ketimpangan sosial, di mana orang-orang tua dari Bani Israel makin lama makin berkurang, ya. Dan anak-anak muda pun jumlahnya semakin sedikit. Sedangkan di satu sisi orang-orang Kipti, ya, orang-orang penduduk asli Mesir, demikian juga Fir'aun sangat membutuhkan yang namanya lelaki-lelaki Bani Israel. Dan ini disaksikan oleh menteri-menterinya Fir'aun. Kemudian menteri-menteri Fir'aun memberikan saran, wahai Fir'aun, kondisi kita ini semakin buruk. Dengan semakin berkurangnya lelaki-lelaki Bani Israel, semakin sedikit orang-orang yang mengurus tanah-tanah kita, semakin sedikit orang-orang yang bisa kita titipi harta-harta kita. Ya, di antara pekerjaan orang-orang Bani Israel ini adalah dititipi harta, dititipi perhiasan-perhiasan, dititipi tanah-tanah oleh orang-orang Kipti, ya. Akhirnya Fir'aun membuat keputusan baru. Oke, kalau begitu
kita bagi per tahun. Tahun ini anak Bani Israel dibiarkan hidup. Kemudian di tahun berikutnya baru kita lakukan pembunuhan terhadap anak-anak Bani Israel. Jadi diselang 1 tahun. Dan qadarullah, dengan izin Allah, Nabi Harun ini hidup di masa atau lahir di masa tahun Fir'aun menetapkan anak-anak Bani Israel tidak dibunuh, ya. Dan hiduplah Nabi Harun alaihi salam di tengah keluarga yang saleh, yang mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Dan tumbuhlah Nabi Harun sebagai seorang yang berpendirian teguh, dan ditambah lagi dengan kemampuan beliau dalam beretorika, pandai berbicara, vokal, tetapi juga punya sifat santun, ya. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam, yang mana ketika keluarga kerajaan mengembalikan Nabi Musa ke ibunya untuk disusui, Nabi Musa ini mendapat pendidikan di keluarganya oleh ibunya, oleh orang tuanya, sehingga tumbuhlah Nabi Musa ini sebagai pribadi yang kuat, sama seperti Nabi Harun, berpendirian teguh, ya, mengikuti kebenaran. Cuma bedanya Nabi Harun ini lebih santun, sedangkan Nabi Musa lebih tegas, ya, lebih tegas. Maka tumbuhlah Nabi Harun di keluarga tersebut di bawah bimbingan orang tuanya, sampai pada masa Nabi Musa alaihi salam tumbuh dewasa bersama Nabi Harun. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Harun ini adalah kakak dari Nabi Musa, lebih tua umurnya. Nah, ketika Nabi Musa alaihi salam keluar dari negeri Mesir ke kota Madian, kemudian dia menjalani kehidupan dengan istrinya di kota Madian, sekitar berapa tahun Nabi Musa tinggal bersama istrinya di kota Madian? 8 tahun. 8 tahun pas, atau lebih dikit, ya, 10 tahun. Jadi dia dinikahkan dengan wanita yang beliau bantu ketika mengambil air di sumur. Kemudian dia menikah dengan salah satu dari wanita yang beliau bantu, dan maharnya adalah bekerja kepada mertuanya selama 8 tahun. Mertuanya kasih 2 opsi. Silakan mau kerja 8 tahun, ini syaratnya kamu mau nikah sama sama anak saya. Tapi kalau kamu mau sempurnakan jadi 10 tahun, silakan, itu terserah kamu. Maka Nabi Musa melengkapkan bekerja bersama mertuanya itu sampai 10 tahun. Nah, setelah itu beliau ingin kembali ke Mesir, ya, ingin kembali ke Mesir bertemu dengan keluarganya. Sesampainya di Mesir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada Firaun. Mendakwahkan mereka untuk Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk mendakwahkan Firaun dan bala tentaranya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta supaya Bani Israel ini bisa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa sebagai nabi, sebagai rasul untuk berdakwah kepada Firaun, maka Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kawan, diberikan teman untuk berdakwah kepada Firaun. Nah, disebutkan di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nabi Musa berkata, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Jadi sebelum beliau datang ke Fir'aun, beliau berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang sangat penting. Ketika seseorang itu sudah diberikan amanah ilmu, kemudian dia ingin terjun dalam medan dakwah, dalam dunia dakwah, dia tidak bisa hanya bersandar dengan dirinya sendiri. Dia harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam dakwahnya. Secerdas apapun seseorang, ini sekelas Nabi Musa alaihi salam masih minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang lapang. Ya, orang kalau berdakwah dalam keadaan hati yang tidak lapang itu kan susah. Hatinya tidak tenang. Kemudian ilmu yang seharusnya dia sampaikan akhirnya tertahan gara-gara hatinya tidak tenang. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, agar mereka Fir'aun dan bala tentaranya bisa memahami ucapan-ucapanku. Nah, di sini Nabi Musa sadar akan kekurangannya, dan ini bentuk ketawaduan seorang nabi. Ketawaduan Nabi Musa alaihi salam, dia sadar bahwasanya kekurangan beliau itu ada di kemampuan retorika, kemampuan menyampaikan. Maka beliau minta kepada Allah agar lisannya ini tidak dibuat kaku ketika menyampaikan risalah kepada Fir'aun. Dan bahkan waj'al li waziran min ahli, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah, ya, jadikanlah untukku seorang penolong, jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku, ushdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan keberadaan saudaraku ini, wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia teman bersyarikatku dalam urusan dakwahku ini. Jadi Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah agar agar Harun alaihi salam dijadikan sebagai teman beliau dalam berdakwah. Dan doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya dijadikan sebagai teman, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Harun menjadi seorang nabi. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya, dan kami anugerahkan kepada Musa alaihi salam, yaitu saudaranya Harun, sebagai seorang nabi. Allah angkat Nabi Harun sebagai nabi. Maka berangkatlah Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam mendakwahkan Fir'aun untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan kekufuran, dan untuk memberikan izin kepada mereka untuk membawa keluar Bani Israel. Ya. Maka terjadilah diskusi-diskusi antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Nabi Musa tidak sanggup untuk menjelaskan, diberikan kesempatan kepada Nabi Harun agar penjelasan tersebut bisa difahami oleh Fir'aun dan para tentaranya. Dan begitulah seterusnya sampai beberapa mukjizat Allah perlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ya, agar Fir'aun ini bisa memahami bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun ini adalah kebenaran, sehingga Fir'aun mau kembali kepada Allah
dan mau mengizinkan Bani Israel untuk keluar ke tanah perjanjian, yaitu daerah Palestina. Sampai singkatnya, sampai pada akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya melakukan pengejaran terhadap Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel. Melakukan pengejaran sampai ke mana? Ke Laut Merah. Dan singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ya Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Thaha ayat ke-80, ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum. Wahai Bani Israel, kami telah selamatkan kalian dari musuh-musuh kalian. Wa wa'adna janibat turil ayman wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami telah memberikan janji kepada kalian untuk bermunajat kepada kami di sebelah kanan gunung tersebut, yaitu Gunung Sinai. Dan kami turunkan kepada engkau sebuah makanan dari surga, yaitu man dan salwa. Jadi dalam perjalanan menuju menuju daerah Palestina, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Bani Israel, kami akan bermunajat kepada kalian di sebelah kanan Gunung Sinai. Ini janji yang luar biasa. Langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk bertemu dengan Bani Israel, bermunajat dengan Bani Israel. Ini sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Israel dengan begitu banyak kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi Musa dan Bani Israel untuk bermunajat selama 40 hari. Selama 40 hari disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan kami telah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan munajat dan Taurat kepada Nabi Musa dan Bani Israel di Tur Sina, di Gunung Tur Sina selama 30 malam. Lalu kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Jadi sempurna selama 40 hari. Allah menurunkan firman-firman-Nya dalam lauh, dalam lembaran-lembaran Taurat yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam pada masa itu. Maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya selama 40 malam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal tersebut, Nabi Musa berangkat lebih dahulu sebelum Bani Israel. Dan dia berpesan, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun, wa qala Musa li akhihi Harun, ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wahai Harun, kata Nabi Musa, gantilah posisi saya di Bani Israel ini. Kamu yang pimpin sekarang Bani Israel. Saya mau pergi dulu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih, adakanlah perbaikan di tengah-tengah Bani Israel, perbaiki dirimu juga. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau ikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini Nabi Musa alaihi salam sudah rindu sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berangkat lebih dulu ke Tur Sina. Ketika sampai ke Tur Sina,
bermunajatlah Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Di dalam surat Thaha ayat ke-83. Wahai Musa, apa yang mendorong engkau untuk datang lebih cepat dan engkau tidak berangkat bersama kaummu? Beliau mengatakan, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, nanti Bani Israel menyusul saya. Nanti Bani Israel akan menyusul saya, dan saya sengaja berangkat lebih cepat agar engkau ridha kepada saya. Ini sifatnya para nabi. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Tidak nunggu semenit 2 menit, langsung. Sampai mereka seberangi Lautan Merah, sampai ke tanah di seberang pinggir Laut Merah, tidak nunggu lama, Musa langsung berangkat, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka nyusul, wahai Allah, Bani Israel nanti belakangan nyusul saya. Dan terjadilah perbincangan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Di antara perbincangan yang terjadi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa minta supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihat saya. Kamu cukup lihat gunung yang ada di sebelah sana. Saya akan menampakkan diri ke gunung itu saja. Saya tidak akan nampakkan ke kamu karena kamu tidak sanggup. Demikian firman Allah kepada Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ke gunung. Gunung yang kokohnya seperti itu. Yang lebih kokoh kita atau gunung, jamaah sekalian? Ya, kaki gunung itu dipasak. Kalau kita tidak dipasak kaki kita ini, ya, kena sliding aja sedikit kita langsung jatuh, langsung patah. Ini gunung yang pasaknya menjulang ke dalam, itu Allah menampakkan dirinya ke gunung. Gunung itu goyang, gemetar, tidak sanggup dia melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Nabi Musa yang berada jauh dari gunung itu, ketika melihat gunung yang gemetar seperti itu, dia pun tidak sanggup. Ya. Yang kemarin aja 7 skala Richter kita sudah goyang itu. Ya. Apalagi ini gunung yang bergetar sangat keras. Maka Nabi Musa pun tersungkur jatuh. Tidak sanggup dia. Nah, selesai dari miqat, perjanjian waktu dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa alaihi salam, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Wahai Musa, kau baliklah ke Bani Israel. Kami sedang memberikan bala, kami sedang memberikan ujian kepada Bani Israel, dan mereka saat ini sedang disesatkan oleh Samiri. Samiri adalah salah seorang dari Bani Israel. Dia ini adalah pengagung ajaran nenek moyang. Bani Israel pengagung ajaran nenek moyang. Sebagian ada yang mengatakan dia seorang munafik. Dia ingin mengembalikan Bani Israel ke ajaran-ajaran nenek moyang terdahulu. Dahulu Bani Israel ini adalah orang-orang yang senang menyembah patung. Khususnya adalah menyembah patung sapi, patung anak sapi. Nah, Samiri ini kemudian ketika tahu Nabi Musa berangkat, oh tidak ada ini Nabi Musa ini, sisa Nabi Harun. Nabi Harun, aduh biasalah,
Tidak sekeras Nabi Musa, tidak setegas Nabi Musa. Nabi Harun ini pintar ngomong aja, kata, kurang lebih seperti itulah. Akhirnya dia ajak, dia kumpulkan Bani Israel. Wahai Bani Israel, masih ada enggak emas-emas yang kalian ambil dari orang-orang Qibtiyah? Jadi kan tadi kita sampaikan orang-orang Qibtiyah itu biasa mengamanahkan harta mereka kepada orang-orang Bani Israel. Tanahnya diamanahkan, digarap sama Bani Israel. Emas-emas mereka dititip di orang-orang Bani Israel. Masih tidak emas-emas yang kalian bawa dari orang-orang Qibtiyah, kata Samiri. Nah, mereka mengatakan iya, masih ada, kami bawa. Kemudian Samiri mengatakan, kumpulkan sama saya, itu bukan harta kalian. Kalian tidak boleh makan harta itu. Padahal selama perjalanan berangkat yang meninggalkan Mesir, ya, mereka itu sudah dibolehkan oleh Nabi Musa untuk membawa harta-harta tersebut. Tapi Samiri bilang, itu tidak boleh kalian makan. Itu hartanya mereka. Sini kumpulkan sama saya, biar saya bakar emas-emas itu dan saya buatkan patung sapi. Sebutkan dalam surat Al-A'raf, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Musa, Bani Israel, setelah kepergian Musa ke Gunung Sina, mereka membuat patung anak sapi. Yang buat ini Samiri, ya, bukan mereka semua yang buat, tetapi Samiri yang buat. Patung anak sapi yang bertubuh dan dapat mengeluarkan suara. Luar biasa, pintar Samiri ini buat patung. Jadi dibuatkan rongga di dalam patung sapi tersebut. Kemudian dibuatkan lubang di bagian belakang dan di bagian mulut. Entah seperti apa dia buat rongga di dalam tubuh patung itu. Kalau masuk angin ke dalam patung itu bisa mengeluarkan suara persis seperti suara anak sapi. Nah, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak bisa bicara dengan mereka dan tidak bisa menunjukkan jalan kepada mereka? Kalaupun iya, patung sapi ini seandainya bisa hidup, toh dia hanya bisa jadi sapi saja, ya. Sapi itu tidak bisa jawab ucapan-ucapan mereka. Sapi tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Sapi juga tidak bisa menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Nabi Musa alaihissalam sejak awal ditunjukkan jalan Allah kepada Nabi Musa, kepada orang-orang Bani Israel. Mereka lupa. Ketika melihat patung sapi ini, mereka takjub, bisa keluarin suara. Kemudian mereka coba bicara sama sapi, tiba-tiba masuk angin ke dalam tubuh patung sapi itu, kemudian keluar suara. Akhirnya mereka terfitnah dan Samiri membuat menyampaikan syubhat-syubhat kepada Bani Israel. Dia mengatakan, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Samiri mengatakan, ngapain Musa jauh-jauh nyari Tuhannya di Tursina? Tuhan kita ini Tuhan yang disembah nenek moyang kita ini fanazia, tapi Musa ini lupa sama ajaran nenek moyang. Ini loh Tuhan kita ini. Nabi Musa itu lupa, dia nyari Tuhannya di Tursina sana. Nah, begitulah kondisi Bani Israel ketika ditinggalkan Nabi Musa.
Dan inilah yang dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun kembali mau jemput orang Bani Israel untuk berangkat dari tempat persinggahan mereka ke kota Palestina, ke tanah perjanjian. Dan Nabi Musa kembali dalam keadaan marah. Dia sudah dengar kabar dari Allah seperti itu, cuma dia ingin pastikan lagi. Dan dia dalam kondisi marah. Dia ingin pastikan benar enggak ini orang-orang ini nyembah patung. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih, maka Nabi Musa mengatakan, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Apakah engkau hendak mendahului janji Tuhanmu? Ini perintah-perintah Tuhan belum sampai kepada kalian. Kalian sudah berbuat maksiat seperti ini. Nah, disampaikanlah beberapa nasihat kepada Nabi Musa, disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, nasihat-nasihat kepada Bani Israel setelah Nabi Musa benar-benar melihat mereka menyembah patung sapi, patung anak sapi tersebut. Nasihat pertamanya, a'ajiltum ila amri rabbikum. Apakah kalian mendahului perintah Rabb kalian? Belum turun risalah dari Allah, belum kalian baca lembaran-lembaran dalam kitab Taurat yang dijanjikan Allah, kalian sudah berbuat seperti ini. Kemudian di antara nasihat yang disampaikan Nabi Musa, ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Wahai Bani Israel, bukankah Allah sudah memberikan kepada kalian sebuah janji yang baik? Kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian akan bermunajat dengan Allah. Diingatkan oleh Nabi Musa. Afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fakhlaftum mau'idi. Atau kalian anggap janji Allah ini terlalu lama atas kalian? Baru 40 hari ditinggal kalian sudah seperti ini. Kalian anggap lama tah waktu 40 hari itu? Atau memang kalian ini sengaja ingin mengundang azabnya Allah kepada kalian? Nabi Musa marah besar. Bahkan kemarahannya itu sampai menghilangkan kesadaran beliau. Akhirnya beliau jambak kepalanya, rambutnya Nabi Harun. Nabi Harun dijambak, jenggotnya ditarik. Taurat itu dibuang, dilempar. Saking kerasnya dibuang sampai patah itu lembaran-lembaran Taurat itu dibuang sama Nabi Musa. Nah, Nabi Harun alaihi salam ini minta uzur sama Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Harun alaihi salam ketika menyaksikan orang-orang mulai menyembah patung anak sapi ini, beliau tidak diam. Beliau nasihati orang-orang Bani Israel. Disebutkan dalam surat Thaha ayat 90, wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Dan sungguh sebelumnya Nabi Harun telah datang kepada mereka. Jadi sudah datang menasihati Bani Israel. Wahai kaumku, kata Nabi Harun, sesungguhnya kalian hanya sekedar diberikan cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku. Diingatkan lagi. Bayangkan Bani Israel yang sepanjang perjalanan dengan Nabi Musa menyaksikan begitu banyak mukjizatnya Nabi Musa.
tongkat berubah jadi ular. Nabi Musa masukkan masukkan tangannya ke kantong, keluar tangannya jadi putih. Kemudian ada belalang-belalang yang menyerang kerajaannya Fir'aun, dan banyak sekali mukjizat. Diingatkan lagi, tuh begitu banyak Allah yang Maha Pengasih itu sudah memberikan banyak nikmat kepada kalian. Tapi apa kata Bani Israel? Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka mengatakan, kami akan tetap menyembah patung sapi ini sampai Nabi Musa pulang. Kamu mau lihat itu mana Taurat yang dibawa itu? Jadi seperti itu karakternya orang-orang Bani Israel. Mereka itu sangat keras kepala. Dan seperti itulah orang yang ngikutin karakternya Bani Israel. Sebanyak apapun dalil, sebanyak apapun nasihat yang diberikan, kalau kesombongan itu sudah menguasai hati, ego itu sudah menguasai hati, mau sekarung dalil dikasih, tidak akan mereka rujuk, tidak akan mereka mau terima. Nah, itu sifatnya Bani Israel itu seperti itu. Sudah banyak ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka saksikan, mereka tidak mau ikut dengan nasihatnya Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu ala tattabi'ani afa 'asaita amri. Wahai Harun, apa yang menghalangi engkau untuk mencegah mereka dari melakukan perbuatan tersebut? Mengapa engkau tidak mau ikut dengan perintahku? Saya suruh kamu pimpin Bani Israel, kamu malah biarkan mereka seperti ini. Afa asaita amri, apa kamu sengaja mau menyelisihi perintahku, kata Nabi Musa kepada Nabi Harun. Nah, Nabi Harun minta uzur. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqtu baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Jadi Nabi Musa sudah menyampaikan, mereka ini orang-orang Bani Israel menganggap saya lemah. Mereka cuma menganggap saya ini orang lemah yang cuma bisa bicara saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya ini sudah merasa khawatir melihat kondisi mereka ini. Saya khawatir, wahai Musa, engkau menganggap saya ini sudah memecah belah mereka. Jadi saya ini bukan tenang-tenang saja melihat kondisi mereka. Saya sudah berusaha nasihati mereka, dan mereka meremehkan ucapan-ucapan saya, nasihat-nasihat saya, dan saya sudah merasa, aduh, apa nanti katanya Musa ya? Saya khawatir Musa nanti akan bilang, kenapa kamu pecah Bani Israel, dan kenapa kamu tidak indahkan perintahku? Akhirnya Nabi Musa menyesal, dan Nabi Musa minta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat ke-151. Nah, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel akhirnya menyadarkan Bani Israel. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan setelah mereka Bani Israel menyesali perbuatannya dan mereka mengetahui bahwa mereka telah terjatuh dalam kesesatan, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Selesai urusan dengan Bani Israel, datanglah Nabi Musa ke Samiri. Nah, sekarang urusan sama Samiri sekarang. Qala fama khatbuka ya Samiri. Ditanyalah, dikonfirmasi oleh Nabi Musa kepada Samiri. Nah, ini akhlaknya juga para nabi. Beliau tidak langsung menghukumi orang.
tidak langsung menjustifikasi seseorang, ditanya dulu, apa yang mendorong engkau wahai Samiri dari melakukan hal tersebut? Tidak langsung kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu sesat, kamu salah. Tanya dulu, ma khutbuka ya Samiri, apa yang mendorongmu wahai Samiri berbuat demikian? Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Samiri mengatakan, santai jawabannya, kemarin pas kita nyebrang Laut Merah, saya melihat saya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Bani Israel. Apa yang dilihat sama Samiri? Yang dilihat adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang sedang membantu Nabi Musa itu dilihat sama Samiri, dan dia lihat jejak-jejak kakinya malaikat Jibril di tanah Palestina atau di pinggir Laut Merah itu dilihat. Faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabadhuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Nah, saya tahu di mana jejak-jejaknya kaki malaikat Jibril itu, maka saya ambil dan saya campur dengan emas yang saya buat dalam bentuk patung sapi. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah nafsuku ini memujukku untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak ada penyesalan di hatinya Samiri. Dia cuma cerita, ya saya pingin buat ini. Kebetulan saya lihat malaikat Jibril yang bantu kita, dan jejak yang saya tahu sudah saya ambil, saya campur sama emas yang saya bakar. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Sekarang Samiri, kamu pergi dari kami, dan Allah akan azab engkau tidak akan bisa berbicara kecuali hanya bisa mengucapkan, janganlah menyentuhku. Itu aja yang bisa kamu ucapkan, la misas, jangan sentuh saya. Kalau ada orang datang ke dia, la misas, jangan sentuh saya. Wa inna laka mau'idan lan takhlufah, dan engkau pasti akan menempatkan hukuman yang telah dijanjikan, yaitu di akhirat. Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa, dan lihatlah kepada patung sapi yang engkau anggap sebagai Tuhan, yang setiap hari yang kau i'tikaf dekat patung tersebut. Lanuharriqannah, kami akan bakar dia. Thumma lanansifannahu fi alimin nasfa, kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya fil yammi nasfa, kami akan buang abu hasil bakaran itu ke laut, dan kau akan saksikan Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai urusan sama Samiri, maka Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berangkat ke tanah perjanjian. Dan di tengah perjalanan diceritakan bahwa Nabi Harun meninggal dunia sebelum sampai ke tanah perjanjian, yaitu Filistin. Ya, demikian kisah Nabi Harun alaihissalam. Lebih banyak cerita Nabi Musa ya. Lebih banyak cerita Nabi Musa, tapi demikianlah, tidak banyak cerita tentang Nabi Harun kecuali apa-apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ini gimana nih caranya ini? Ditanya ya. Siapa yang mau jawab? Datang. Ya. Nabi Harun itu adik atau kakaknya Nabi Musa? Kakak. Antum pilih dah, mau ngambil yang mana ini? Memahami karakter dasar suami istri dalam sekaligus. Nabi ya, sudah.
Ini aja, enggak apa-apa. Fadhil. Yuk. Ya. Jazakumullah khairan. Pertanyaan kedua, siapa? Abu Suhail? Pertanyaannya Uqbah ya? Insyaallah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika tahu orang-orang Bani Israel itu nyembah patung? Apa yang beliau lakukan terhadap Nabi Harun? Dijambak jenggotnya sama dijambak rambutnya. Ayo sini. Mana ini? Nanti kasih abinya ya. Mana? Nah, ini. Pertanyaan yang ketiga, ya. Berapa hari janji yang Allah berikan kepada Bani Israel untuk bermunajat? 40 hari. Ya. Pertanyaan yang terakhir, Bapak. Ya, sudah Bapak tadi. Saya juga masih mikir pertanyaannya apa ini. Saya bilang ayolah, fadhal antum ambil. Antum ambil aja. Tapi kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.